Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 186, beraninya kau mengklaim bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka perlu menyiapkan banyak dokumen jika ingin mengalihkan kepemilikan perusahaan. Jadi, para pengacara dapat menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Biro Perindustrian dalam beberapa hari jika mereka cepat. Kemudian, Shen-Lin dan Yu Jing harus pergi ke biro untuk menjalankan prosedur yang tepat. Tak lama lagi, perusahaan-perusahaan itu bukan lagi milik keluarga Shen. Shen-Lin cukup naif. Dia tidak terlalu khawatir dan memilih untuk mengalihkan perusahaan kepadanya karena dia percaya bahwa pasangan harus berbagi harta mereka. Bahkan jika Yu Jing ingin mengambil semuanya, dia tidak akan pernah merebut semuanya darinya. Namun, bagaimana dia bisa tahu tentang rencana Rong Junhan? Rong Junhan akan menjebaknya untuk berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian, dia akan mendapatkan bukti dan membuat Yu Jing menceraikannya. Dengan begitu, itu akan mungkin terjadi bahkan jika dia tidak punya apa-apa pada akhirnya. Jika dia tidak merencanakannya seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di keluarga Shen selama bertahun-tahun sekarang? Semakin keluarga Shen tidak mempercayai Yu Jing, semakin Shen-Lin ingin membuktikan betapa teguh hatinya. Meskipun Huang Yu telah meninggalkannya dalam kesedihan, ia tetap teguh pada keputusannya. Ia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kesejahteraan orang tuanya. Orang tuanya telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Ia berpikir bahwa semua harta benda orang tuanya akhirnya akan menjadi miliknya. Jika tidak, mengapa orang tuanya bekerja keras? Dia menganggap semuanya sudah biasa. Dia pikir Shen Jingyun dan Huang Yu sekarang tersihir oleh Mukiki. Jadi, dia ingin mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan semuanya sekarang karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun, pengacara itu butuh waktu untuk menyiapkan dokumen. Sementara itu, keluarga Shen bahkan tidak muncul di hadapannya. Apakah itu berarti mereka tidak akan pernah mengakuinya sebagai bagian dari keluarga Shen lagi seperti yang dikatakan Huang Yu? Yu Jing melihat Shen-Lin kini terdiam. Ia takut Shen-Lin akan berubah pikiran. Jadi, ia berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Apakah kamu masih takut ayah dan ibu marah padamu? Kamu adalah anak kesayangan mereka. Mereka tidak akan pernah semudah itu marah padamu. Namun, mereka tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir. Mungkin itu artinya mereka sudah menyetujui kita. Yu Jing memeluk kepala Shen-Lin dan berkata, kalau begitu, aku akan memperlakukan ibumu lebih baik di masa depan. Benar sekali. Sekarang kakek sudah memiliki Mukiki di sisinya, dia pasti akan melupakanku sekarang. Shen-Lin tidak khawatir lagi saat memikirkan hal itu. Dia menjadi lebih bertekad sekarang. Xiao Jing, kita bisa menyelesaikan semuanya besok. Sayang, aku mencintaimu, entah aku pemilik perusahaan atau bukan. Cinta. Hanya Shen-Lin yang percaya apa yang dikatakannya. Keluarga Shen tidak melakukan apapun. Meskipun Rong Junhan penasaran, dia yakin bahwa keluarga Shen sudah kehabisan cara sekarang. Jadi, dia tidak peduli lagi dengan mereka. Dia akan membiarkan Shen-Lin mengerjakan sisanya untuknya mengingat itu hanya beberapa perusahaan. Selain itu, Shen Jingyun tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan itu. Namun, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Semua orang tahu bahwa Yu Jing adalah putrinya dan Yu Jing berbohong kepada Shen-Lin. Hanya Shen-Lin yang tidak mempercayainya. Tentu saja itu sesuatu yang harus dirayakan dengan sebotol anggur berkualitas baik. Namun, bagaimana dia bisa tahu? Keluarga Shen telah mempersiapkan segalanya sekarang. Mereka siap untuk serangan balik. Kemudian, mereka akan mengungkap Yu Jing keesokan harinya. Keluarga Shen tahu bahwa Shen-Lin dan Yu Jing akan pergi ke Biro Perindustrian untuk mengurus dokumen keesokan harinya. Mereka juga merupakan tamu penting yang telah memesan janji temu terlebih dahulu. Jadi, Shen Jingyun dan Huang Yu berdandan rapi dan pergi ke sana bersama hari itu. Mereka ingin memberi Shen-Lin kejutan. Mukiki bahkan menyarankan mereka untuk tiba di sana 1 jam lebih lambat dari Shen-Lin. Mereka sengaja menunggu Shen-Lin menandatangani kontrak. Mereka ingin Shen-Lin menganggap semuanya sudah beres dan mereka tidak bisa mengubah fakta lagi. Kemudian, Yu Jing kemungkinan besar akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya karena dia pikir dia telah mencapai tujuannya. Dia mungkin tidak mau berpura-pura lagi di depan Shen-Lin. Jadi, semuanya berjalan lancar ketika Shen-Lin membawa serta pengacara dan Yu Jing ke Biro Perindustrian dan mengurus semuanya. Namun, dia tidak tahu bahwa karyawan di sana juga berada di pihak keluarga Shen. Mereka diminta oleh keluarga Shen untuk bekerja demi kepentingan mereka. Jadi, mereka tidak menyetujui dokumen tersebut meskipun Shen-Lin dan Yu Jing telah menandatangani kontrak dan mengikuti prosedur yang benar. Itu karena keluarga Shen memberitahu karyawan di sana bahwa apa yang akan terjadi kemungkinan besar adalah penipuan. Jadi, karyawan setuju untuk membantu mereka juga.
Berdasarkan prosedur, pemilik sah perusahaan akan berganti dalam waktu 5 hingga 10 hari kerja. Kemudian, mereka akan menyerahkan izin usaha baru kepada mereka. Namun, Yujing merasa bahwa semuanya sudah diatur sekarang dan keluarga Sen tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengubahnya. Terlebih lagi, mereka melihat Huang Yu dan Sen Jingyun muncul di lobi biro ketika mereka hendak pergi. Ekspresi wajah Sen Lin berubah drastis saat dia melihat ibunya menangis. Dia langsung berlari ke arah mereka. Kemudian, dia meraih lengan putranya. Sudah berakhir. Beraninya kau memberikan perusahaan itu kepada wanita jalang itu. Bu, dia istriku. Aku tidak akan membiarkanmu memanggilnya seperti itu. Apakah kau masih ingin berpihak padanya? Kemudian, Huang Yu mengeluarkan foto-foto dari tas tangannya dan melemparkannya kepadanya. Lihatlah sendiri. Sen Lin terhuyung dan mengambil foto-foto itu. Dia memindai beberapa foto dan menyadari bahwa Rong Junhan tinggal bersama ayah mertuanya. Namun, dia tetap berpihak pada Yu Jing. Kemudian, dia memegang foto-foto itu dan bertanya kepada Huang Yu, apa maksudnya ini? Ibu, apakah kamu tidak bereaksi berlebihan sekarang? Sen Jinyu menamparkan putranya setelah Sen Lin mengatakan itu. Bangun sekarang. Rong Junhan tinggal bersama pria ini. Bagaimana mungkin Yu Jing tidak menyadarinya? Kau hanya enggan menerima kebenaran, bukan? Kau hanya tidak ingin percaya bahwa seluruh keluarga mereka adalah pembohong. Ayah, Sen Lin terkejut. Itu karena dia tidak pernah dipukul oleh ayahnya. Yu Jing, apakah kamu benar-benar tidak menyadarinya? Sen Jingyun tidak ingin repot-repot memikirkan putranya lagi. Dia menoleh untuk melihat Yu Jing. Namun, Yu Jing tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya akan diikuti dan foto-foto mereka akan diambil secara diam-diam. Jadi, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Bisakah kamu bilang bahwa kamu tidak tahu apapun tentang itu? Aku, Yu Jing ingin mengatakan sesuatu. Namun, ponselnya bergetar di tas tangannya. Ada pesan untuknya. Dia menjadi gugup karena dia ingin semua orang mengabaikannya. Namun, Huang Yu menyambar tas tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Dia membaca pesan dari Papa Yu. Apakah semuanya sudah beres sekarang? Pengalihan kepemilikan perusahaan. Huang Yu menunjukkannya kepada Sen Lin. Sepertinya ayahmu cukup khawatir apakah kamu berhasil mendapatkan perusahaan dengan namamu atau tidak. Papa Yu tidak pernah menanyakan tentang acara ini. Ia hanya fokus pada lukisan dan gambarnya sendiri. Namun, Yu Jing menerima pesan seperti itu darinya hari ini. Akhirnya, Sen Lin menatap Yu Jing dengan curiga. Xiao Jing, apa maksudnya? Ayahku hanya peduli padaku. Ayahmu bahkan tidak peduli dengan pernikahan kita. Mengapa dia peduli tentang ini sekarang? Tanya Sen Lin padanya. Kamu bilang kamu akan selalu percaya padaku. Yu Jing menyadari bahwa tidak ada gunanya jika dia memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi, dia ingin mengubah taktiknya sekarang. Jadi, yang dia maksud adalah cinta mereka. Bagaimana aku tahu mengapa ayahku mengirim pesan seperti itu kepadaku? Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Pada saat itu, Papa Yu mengirim pesan lagi kepadanya. Beritahu kami jika sudah selesai. Sen Lin membaca sendiri pesan itu kali ini. Kita. Siapa kita? Yu Jing mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seperti ini sekarang. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura di depan mereka. Sungguh tidak sopan. Ponsel adalah barang pribadi seseorang dan itu menyangkut privasi seseorang. Bagaimana kamu bisa mengambil itu dan membaca pesannya sendiri? Sen Lin terkejut setelah mendengar perkataan Yu Jing. Dia menatap Yu Jing dengan tidak percaya. Apa yang kau katakan? Aku bilang padamu bahwa kamu dan keluargamu tidak tahu terima kasih dan kasar. Dia lalu merampas ponselnya dari Huang Yu.